running, I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Masih dalam pembahasan belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Hari ini saya akan membahas studi kasus jurnal khusus perusahaan dagang. Untuk jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas di sini yaitu dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang secara tunai. Jadi, apabila kita menerima uang secara tunai, maka dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Contoh transaksi penerimaan kas, yaitu misalnya penjualan barang secara tunai. Penjualan barang secara tunai di sini karena langsung menerima uangnya, maka dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Contoh lainnya, yaitu misalnya kita menjual barang secara kredit, lalu dibayar oleh debitur. Maka, transaksi ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Untuk contoh kolomnya, yaitu di sini kita bisa lihat terdiri dari kolom tanggal, keterangan, tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, keterangan untuk mencatat nama debitur, lalu ref, debit, dan kredit terdiri dari kolom debit dan kredit. Untuk kolom debit terdiri dari kolom kas dan potongan penjualan. Sedangkan kredit terdiri dari piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi, yaitu akun-akun yang tidak termasuk ke dalam akun piutang dagang dengan penjualan. Maka dicatat ke dalam kolom serba-serbi. Baiklah, kita mulai. Di sini ada kasus UD Raja Wali. Transaksi ini campuran ya dari berbagai jurnal, tetapi yang sudah saya tandai yang berwarna ini merupakan transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi ini ada contoh transaksi secara keseluruhan, tetapi yang akan kita bahas yaitu transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Maka sudah saya tandai apa-apa saja yang termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, tanggal 2 Agustus, Haryono menginvestasikan uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Ini merupakan investasi awal dan menerima uang sebesar 250 juta rupiah, maka dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 2 Agustus, kita tulis tanggal dan kolom keterangan kita isi modal Haryono sebesar 250 juta rupiah, maka jurnalnya di debitnya kas sebesar 250 juta rupiah. Bagaimana untuk kreditnya? Kreditnya ini bukan merupakan piutang dagang dan bukan juga merupakan penjualan, tetapi merupakan modal Haryono, maka kita catat ke dalam kolom serba-serbi sebesar 250 juta rupiah. Ingat, setiap kita membuat jurnal, debit dan kredit harus sama jumlahnya. Jadi harus balance. Transaksi berikutnya kita masuk transaksi tanggal
13 Agustus. Di sini tanggal 13 Agustus diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 8 Agustus. Diterima tagihan dari toko laris atas penjualan 8 Agustus. Maka kita lihat tanggal 8 Agustus ada penjualan sebesar Rp7.950.000 dengan syarat pembayaran 2/5 N/14. Berarti ini masih masuk ke periode potongan. Apabila ada periode potongan, maka akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Tetapi perlu diingat, transaksi berikutnya di tanggal 9 Agustus ada pengembalian barang. Toko laris juga ya, sama. Jadi awalnya piutangnya sebesar Rp7.950.000 karena ada barang yang rusak sebesar Rp150.000 sehingga piutangnya kita kurangi Rp7.950.000 dikurangi Rp150.000. Maka tinggal sisanya yaitu Rp7.800.000. Karena masih masuk periode potongan, maka kita hitung dulu potongannya. Kita buat potongannya Rp7.800.000 kita kali 2%. Maka didapatlah Rp156.000. Maka kita buat transaksi ini tanggal 13 Agustus. Toko laris, di kolom keterangan kita isi toko laris. Jumlah piutang dagangnya kita isi, piutang dagangnya sebesar Rp7.800.000. Potongan penjualan yaitu 2% dari Rp7.800.000, Rp156.000. Ini merupakan potongan penjualannya. Kasnya yaitu didapat dari Rp7.800.000 dikurangi Rp156.000. Maka didapatlah kasnya sebesar Rp7.644.000. Jadi jurnalnya apabila ada penerimaan piutang, maka di jurnal kas di debit, potongan penjualan di debit, dan kreditnya piutang dagang. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 16 Agustus. Dijual barang dagangan tunai sebesar Rp4.950.000. Maka kita buat di tanggal 16 Agustus, kolom keterangan kita isi saja penjualan, bisa penjualan tunai. Karena langsung menerima uang, maka kas di debit sebesar Rp4.950.000 dan kreditnya merupakan penjualan. Jadi jurnalnya kas di debit dan penjualan di kredit, masing-masing Rp4.950.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 17 Agustus. Diterima tagihan dari toko maju atas penjualan tanggal 10 Agustus. Kita lihat tanggal 10 Agustus. Ini tanggal 10 Agustus ya. Saya beri tanda warna. Di sini tanggal 10 Agustus penjualan sebesar Rp12.500.000. Ada potongan sebesar 2% apabila dibayar selama 5 hari. 5 hari dari tanggal 10 yaitu tanggal 15 Agustus. Berarti ini sudah lewat. Lewat dari masa potongan. Berarti tidak ada potongan penjualan sebesar 2%, tidak mendapatkan. Maka kita tulis di tanggal 17 Agustus, yaitu kolom keterangan toko maju.
sebesar Rp12.500.000 dan piutang dagang dikredit Rp12.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 20 Agustus. Diterima tagihan dari toko lancar atas penjualan tanggal 14 Agustus. Kita lihat tanggal 14 Agustus. Tanggal 14 Agustus ada penjualan barang dagang kepada toko lancar sebesar Rp11.300.000 dengan syarat 2/6/14. 6 hari setelah terjadinya transaksi, yaitu di sini transaksi tanggal 14 Agustus berarti tanggal 20. Berarti mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka kita hitung. Kita hitung dulu potongannya. 2% kita kalikan dengan 11.300.000. Maka didapatlah Rp226.000. Ini merupakan potongannya, maka kita jurnal tanggal 20 Agustus, yaitu toko lancar, di kolom keterangan, kasnya, kita buat dulu piutang dagangnya ya, piutang dagang di sebelah kredit 11.300.000. Kita lihat soalnya 11.300.000. Ini transaksi tanggal 20 Agustus atas penjualan tanggal 14 Agustus. 11.300.000 untuk potongan penjualan kita isi 2% dari 11.300.000 yaitu Rp226.000. Dan kasnya yaitu didapat dari piutang dagang 11.300.000 dikurangi Rp226.000. Maka didapatlah Rp11.074.000. Ini transaksi tanggal 20 Agustus, yaitu atas penjualan tanggal 14 Agustus. Kita masuk transaksi berikutnya, tanggal 23 Agustus, dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp3.300.000. Maka kita catat di sini ada penjualan tunai, maka dicatat di kolom keterangan penjualan. Karena langsung menerima uang, kita catat di kas di sebelah debit Rp3.300.000 dan kreditnya penjualan. Jadi jurnalnya kas di debit dan penjualan di kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 Agustus diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 20 Agustus. Kita lihat tanggal 20 Agustus. Di sini ada penjualan barang dagang dari toko laris sebesar Rp11.250.000 dengan syarat pembayaran 2/5/15. Berarti apabila pembayaran paling lambat tanggal 5 hari setelah terjadi transaksi, 5 harinya yaitu tanggal 25, kita transaksi di sini penerimaan tagihan tanggal 24. Berarti masih masuk ke dalam periode potongan sebesar 2%. Kita hitung lagi ya. 2% 2% dikali 11.250.000 rupiah. Maka didapatlah Rp225.000. Rp225.000 ini merupakan potongan penjualannya. Maka kita
Catat transaksi ini tanggal 24 diterima tagihan dari toko laris. Keterangannya toko laris. Kita buat dulu piutang dagang sebesar 11.250.000 rupiah. Potongan penjualannya sebesar 2%. Kita tadi coba hitung yaitu 225.000 rupiah. Dan kasnya yaitu selisih antara 11.250.000 dikurangi 225.000 rupiah. Ini masuk ke dalam kasnya, yaitu 11.025.000 rupiah. Jadi jurnalnya pada saat penerimaan kas, ada potongan penjualan, kita catat, kas di debit, potongan penjualan di debit, dan kreditnya piutang dagang. Masing-masing, debit dan kredit harus balance. Debitnya yaitu 11.025.000 ditambah 225.000. Maka jumlah kreditnya yaitu 11.250.000 rupiah. Kita lanjut transaksi yang terakhir tanggal 25 Agustus. Diterima tagihan dari toko Maju atas penjualan tanggal 21 Agustus. Toko Maju tanggal 21 Agustus, ini saya beri tanda. Penjualan tanggal 21 Agustus ada penjualan barang kepada toko Maju sebesar 7.200.000. Dengan syarat pembayaran 2/5 N/14. Apabila dibayar paling lambat 5 hari, 5 hari dari tanggal 21 yaitu tanggal 26. Tapi di sini penerimaan piutangnya tanggal 25, berarti masih masuk ke dalam periode potongan sebesar 2%. Maka kita hitung lagi 2% dari 7.200.000. Kita hitung lagi ya. 2% dari kita kali 7.200.000 rupiah. Maka didapatlah sebesar 144.000 rupiah. Maka potongan penjualannya 144.000 rupiah. Kita catat tanggal 25 Agustus diterima tagihan dari toko Maju. Kolom keterangan diisi toko Maju. Kita buat piutangnya dulu yaitu sebesar 7.200.000 rupiah. Potongan penjualan tadi kita hitung sebesar 144.000 rupiah dan kasnya didapat dari piutang dagang dikurangi potongan penjualan. 7.200.000 dikurangi 144.000. Maka didapatlah 7.056.000 rupiah. Mudah bukan cara membuat jurnal penerimaan kas apabila ada transaksi penjualan tunai, penerimaan piutang dalam periode potongan ataupun tidak dalam periode potongan. Ini transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Setelah kita selesai melakukan transaksinya, jangan lupa kita jumlah semuanya. Kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, serta serba-serbi semuanya kita jumlahkan. Jadi untuk membuktikan pekerjaan kita benar atau salah, kita coba jumlahkan di debit dengan kredit. Debit yaitu terdiri dari kas dengan potongan penjualan. Kas sebesar 307 juta. Sekian ditambah dengan 750.000 rupiah. Hasilnya 380 juta. Dan yang dikredit yaitu terdiri dari piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi kita jumlahkan juga. Piutang dagang jumlahnya kita tambahkan dengan jumlah penjualan dan serba-serbi.
Jadi hasilnya sama antara debit dan kredit. Yaitu sebesar Rp308.300.000. Berarti pekerjaan kita sudah benar pada saat membuat jurnal penerimaan kas. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.